Hai semuanya, saya Jasmine Putri Sadana dan di video ini saya ingin membagikan sebuah program yang saya rancang untuk membantu menjaga kesehatan mental masyarakat. Program ini saya beri nama Tenang Bareng karena tujuannya sederhana. Kita sama-sama ingin tetap waras, tetap tenang di tengah hidup yang kadang terasa melelahkan. Saat ini banyak masyarakat, terutama di perkotaan, sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Beban kerja, tuntutan hidup, multitasking, bahkan tekanan dari media sosial membuat kita sering merasa lelah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Dalam psikologi, ini disebut sebagai stres kronis, yaitu tekanan psikologis yang terjadi terus-menerus. Kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gejala fisik seperti mudah lelah atau sakit kepala, dan psikis seperti mudah marah, cemas, atau merasa hampa. Sayangnya masih banyak yang diam. Mereka takut dianggap lemah atau malah diledek kalau bicara soal kesehatan mental. Padahal sebenarnya meminta bantuan atau berbicara itu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Data dari WHO menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang di dunia akan mengalami gangguan mental di masa hidupnya, tapi lebih dari 70% dari mereka tidak mencari bantuan. Di Indonesia masih terbatas jumlah tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Ini membuat banyak orang tidak tahu harus kemana kalau sedang tidak baik-baik saja. Maka kita perlu membuat pendekatan yang lebih ramah, lebih ringan, dan bisa menjangkau siapapun dimanapun. Program Tenang Bareng ini saya rancang sebagai bentuk pendekatan komunitas. Program ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, kegiatan mingguan relaksasi seperti napas sadar, mindful breathing, journaling, dan stretching. Ini didasarkan dari pendekatan mindfulness dalam psikologi yang terbukti membantu menurunkan stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat kita lebih sadar akan emosi. Lalu yang kedua ada self-talk space, yaitu ruang curhat bersama tanpa dihakimi. Konsep ini diambil dari pendekatan konseling support group, di mana seseorang bisa merasa didengar, dimengerti, dan diterima. Edukasi di media sosial karena mayoritas masyarakat kita aktif di Instagram, TikTok, atau YouTube. Maka edukasi seputar self-care, manajemen stres, hingga cara mengatasi overthinking akan disampaikan lewat konten yang menarik, pendek, dan relatable. Dengan ini harapannya kita bisa memperluas akses dan membuat isu kesehatan mental lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Program ini mungkin dilakukan karena ada faktor internal dan eksternal yang mendukung. Internalnya, banyak orang mulai sadar pentingnya menjaga mental health, apalagi sejak pandemi, banyak mahasiswa psikologi yang ingin ikut berkontribusi sebagai relawan. Eksternalnya, ruang publik seperti taman kota, repetra, atau car free day bisa digunakan. Media sosial bisa menjadi alat kampanye positif tanpa biaya besar. Ini sejalan dengan pendekatan community psikologi yang percaya bahwa intervensi psikologis tidak hanya bisa dilakukan di ruang konseling, tapi juga lewat kegiatan komunitas yang membangun. Tapi tentu saja, program ini juga menghadapi tantangan internal. Banyak orang masih malu atau takut dianggap gila jika ikut kegiatan kesehatan mental. Waktu yang terbatas, terutama bagi pekerja atau ibu rumah tangga. Eksternalnya, kurangnya tenaga profesional yang bisa mendampingi secara langsung, dana untuk logistik dan operasional kegiatan. Untuk itu, program ini dirancang fleksibel, misalnya sesi bisa dilakukan di akhir pekan atau dibuat online. Yang penting, aksesnya tetap terbuka dan aman. Saya percaya bahwa menjaga kesehatan mental bukanlah tugas satu orang saja, tapi ini adalah tanggung jawab sosial kita bersama. Kita bisa mulai dari hal kecil, berhenti sebentar, tarik nafas, atau cukup menjadi teman yang mau mendengar tanpa menghakimi. Karena seperti yang dikatakan dalam psikologi humanistik, setiap manusia punya potensi untuk tumbuh asal ia merasa aman, diterima, dan punya lingkungan yang mendukung. Maka yuk kita waras bareng, kita buat dunia ini sedikit lebih tenang, sedikit lebih hangat, dan lebih penuh empati. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program ini. Saya Jasmine Putri Sadana. Semoga program Tenang Bareng ini bisa jadi inspirasi untuk menghadirkan kesehatan mental yang lebih nyata di tengah masyarakat.